Pemirsa, ribuan massa melakukan aksi demo di depan kantor Pengadilan Negeri Nganjuk. Massa mengawal proses persidangan kasus pengeroyokan hingga korban meninggal dunia. Massa menuntut kepada penegak hukum agar pelaku dihukum minimal 12 tahun penjara. Sekitar 2.000 massa melakukan aksi demo di depan kantor Pengadilan Negeri Nganjuk. Dengan membawa poster, keranda mayat, dan dupa, massa juga melakukan orasi di depan kantor pengadilan. Massa meminta agar pengadilan dan kejaksaan bisa menghukum pelaku setimpal sesuai undang-undang paling tidak 12 tahun penjara karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Tuntutannya dihukum seadil-adilnya. Seadil-adilnya itu apa, bagaimana maksudnya? Sesuai pembunuhan harus hukumannya minimal 12 tahun. Hukuman maksimal harus, kalau di bawah itu berarti wallahu alam. Terus harapannya kepada penegak hukum, pengadilan, kejaksaan bagaimana, Gus? Harus transparan, jujur. Siap, terima kasih, Gus. Untuk masa aksi yang hadir hari ini, tujuannya tadi apa, Gus? Tujuannya berdoa bareng. Yang kedua, semoga hakim dibuka hatinya biar jujur dan adil, itu aja. Sementara kuasa hukum korban mengaku bahwa hari ini adalah sidang dakwaan atas kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Dimas Panji sebagai terdakwa kepada Nabil sebagai korban hingga korban meninggal dunia. Didakwa terkait pasal 262 ayat 4. Juga ada pasal 262 ayat 3 serta junto pasal 466 pasal 466. Kalau pasal 466 itu juga termasuk penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dengan ancaman berapa lama penjara? Kalau untuk yang 262 ayat 4 itu ancamannya kurang lebih 12 tahun. Kalau yang 466 ancamannya maksimal 7 tahun penjara. Apa dakwaan itu sudah memenuhi keinginan dari Bapak dan teman-temannya yang korban, Pak? Mohon izin, tadi kami mensikapi mendengar. Memang kami agak kurang sependapat secara hukumnya karena hasil audiensi kemarin dengan teman-teman yang memberikan informasi ke kami, audiensi di kejaksaan bahwa Pak Kasih Intel maupun Kasih Kejaksaan itu memberikan gambaran bahwa dia akan memaksimalkan bahwa pasal yang disangkakan itu didakwakan 262 ayat 4. Tapi ternyata ini tadi kok masih muncul ayat 3 kelihatannya. Ya mungkin nanti kita lihat lebih lanjut, tapi seharusnya kalau memang akibat meninggal dunia ya langsung aja ayat 4 terkait pembunuhan. Sedangkan Koko Robiahya, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk, bahwa tindakan didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 262 ayat 4 subsidiar pasal 262 ayat 3 junto pasal 466 terkait penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Terkait dengan persidangan atas nama terdakwa Dimas Panji Kusumo ya Pak ya. Dapat kami sampaikan bahwa agenda hari ini pada hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020 adalah agendanya pembacaan surat dakwaan oleh rekan-rekan kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk. Yang mana bentuk dakwaannya adalah dakwaan kombinasi ya. Primer pasal 262 ayat 4, subsidiar pasal 262 ayat 3, atau yang terakhir itu didakwa dengan pasal 466 ayat 3 KUHP. Kenapa ada 3 pasal yang didakwakan? Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum itu diharuskan mempersiapkan segala kondisi yang nantinya dimungkinkan akan dihadapi di persidangan. Kemungkinan paling dulu adalah ada unsur pasal yang didakwakan ternyata unsurnya salah satunya tidak terbukti, sehingga perlu dilapis dengan pasal yang ada
di dalam sama-sama satu jenis perbuatan sebenarnya, cuman untuk hasil yang ditimbulkan itu ada yang agak sedikit berbeda. Misalkan 262 ayat 3 mengakibatkan luka berat, sedangkan 262 ayat 4 mengakibatkan matinya orang. Namun dalam hal ini kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk berkomitmen bahwa dalam persidangan nanti tentunya karena ini sudah ada korbannya meninggal ya Pak ya, meninggal, kami akan memaksimalkan secara proporsional, secara profesional pendakwaan yang akan dibuktikan oleh penuntut umum secara maksimal oleh pasal 262 ayat 4 Pak. Kejaksaan bertekad akan membuktikan dakwaan pasal primer yaitu pasal 262 ayat 4 sebab korbannya meninggal dunia. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.